Om Swastiastu. Halo untuk anak-anak kelas 10 II, salam kenal ya. Saya Niwayandani Ardini sebagai guru matematika di SMA Negeri 1 Tembok. Ini ada profil saya yang bisa kalian baca dan juga ada nomor WA saya yang bisa kalian catat. Siapa tahu nanti kalian ada yang ingin menanyakan mengenai materi, silakan chat personal saya ya. Oke, saya akan langsung memperkenalkan materi apa saja yang akan kita pelajari di Matematika Wajib untuk kelas 10 semester 1. Jadi kita akan belajar 4 bab, yaitu yang pertama kita belajar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemudian yang kedua kita belajar pertidaksamaan rasional dan irasional. Yang ketiga kita belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang terakhir kita belajar sistem pertidaksamaan 2 variabel. Jadi kita belajar 4 bab untuk semester 1 ya. Baik, mari kita langsung belajar untuk di bab pertama mengenai nilai mutlak ya. Nah, di sini saya berikan peta konsepnya dari nilai mutlak itu supaya kalian tahu di bab pertama kalian belajar materi apa saja. Oke, jadi kita belajar 3 subbab. Yang pertama ada konsep nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Di konsep nanti kita belajar definisi dan juga cara menggambar grafik dari nilai mutlak. Kemudian untuk di persamaan dan pertidaksamaan, kita belajar cara penyelesaian dari persamaan dan pertidaksamaan itu sendiri. Ya. Mari kita langsung mulai belajar untuk konsep nilai mutlak. Namun sebelum itu, kalian simak dulu video berikut ini. Ya. Dalam baris berbaris terdapat dua regu, yaitu regu A dan regu B. Jika regu A mendapat komando maju 4 langkah jalan, dan regu B mendapatkan komando mundur 4 langkah jalan, maka regu A akan bergerak 4 langkah ke depan dan regu B bergerak mundur 4 langkah ke belakang seperti berikut. Jika diperhatikan, pergerakan regu A dan regu B dari titik awal yaitu 0 adalah sama, yaitu 4 langkah, walaupun komandonya berbeda. Regu A maju dan regu B komandonya mundur. Sehingga regu A berada pada titik positif 4 dan regu B berada pada titik negatif 4. Nah, pada kenyataannya, jarak selalu bernilai positif. Tidak ada jarak yang bernilai negatif, sehingga muncullah operator matematika yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini, yaitu nilai mutlak. Jika diingat kembali, pergerakan regu A dari 0 menuju positif 4. Jika kita misalkan X sama dengan positif 4, maka jarak perpindahan regu A dapat dihitung dengan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak positif 4. Hasilnya adalah 4. Sehingga jarak perpindahan regu A adalah 4 satuan. Dan pergerakan regu B menuju negatif 4. Maka nilai X sama dengan min 4. Sehingga jarak perpindahan regu B dapat dihitung dengan nilai mutlak, yaitu nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak negatif 4. Hasilnya adalah 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jarak perpindahan regu A dan regu B adalah sama, yaitu sejauh 4 satuan. Oke, jadi video tadi sebenarnya memberitahukan kita bahwa tidak ada suatu jarak yang bernilai negatif, sehingga muncullah formula matematika yang dapat membantu menyelesaikan masalah itu. Nah, dalam matematika, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dan 0 pada garis bilangan. Nilai mutlak suatu bilangan tidak mungkin bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Jadi itu dicatat ya. Nah, sehingga dari video yang tadi juga kita dapat tarik definisi dari nilai mutlak itu bahwa misalkan X adalah bilangan real, maka nilai mutlak dari suatu bilangan dituliskan dengan, nah itu garis 2 itu dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan. Oke. Jadi
nilai mutlak X akan memiliki dua nilai dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang pertama, untuk X artinya bernilai positif jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Ya. Jadi setiap menyelesaikan soal nilai mutlak yang perintahnya misalnya tuliskan dalam bentuk definisi, artinya kita selesaikan sesuai dengan definisi ini. Ya, nanti kita lihat ke contoh soalnya aja. Nah, dalam bahasa sehari-hari itu nilai mutlak dari bilangan positif adalah bilangan itu sendiri, sedangkan nilai mutlak dari bilangan negatif itu adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Oke, untuk contoh sederhananya, misalnya tentukan nilai mutlak 3. Jadi, sesuai dengan definisinya bahwa nilai mutlak bilangan positif adalah bilangan itu sendiri. Berarti nilai mutlak 3 itu hasilnya adalah 3. Kemudian yang kedua, nilai mutlak negatif 3 itu sama dengan 3. Sesuai dengan yang ini ya. Nilai mutlak dari bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Berarti lawannya negatif positif. Negatif 3, berarti lawannya 3. Bisa ya? Oke. Untuk contoh yang ketiga, ini operasinya. Misalkan nilai mutlak negatif 5 dikurang nilai mutlak negatif 2. Jadi kita cari dulu hasil dari masing-masing nilai mutlaknya. Yang pertama, hasil dari nilai mutlak negatif 5 adalah 5 dan nilai mutlak negatif 2 adalah 2. Jadi langsung dikurangkan 5 kurang 2, hasilnya 3. Bisa? Kita lanjutkan nomor 4. Nilai mutlak negatif 7 ditambah nilai mutlak 9. Jadi sama, kita cari dulu hasil dari nilai mutlaknya. Yang pertama, nilai mutlak negatif 7 hasilnya 7 dan nilai mutlak 9 hasilnya 9. Jadi tinggal ditambah 7 tambah 9 hasilnya 16 ya. Oke, contoh lagi satu, masih di operasi. Misalnya 25 dikurang nilai mutlak negatif 10 dikali 2. Yang pertama kita selesaikan dulu nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlak negatif 10 adalah 10. Jadi 25 dikurang 10 dikali 2. Nah, setelah itu kita selesaikan operasi perkaliannya dulu. Ya, 25 dikurang 10 kali 2 itu hasilnya adalah 20. Jadi 25 kurang 20 hasilnya adalah 5. Bisa ya? Nah, ini baru contoh yang sederhana. Sekarang kita masuk ke contoh dari fungsi nilai mutlaknya. Oke. Misalnya seperti ini. Tulislah dalam bentuk definisi nilai mutlak untuk fx sama dengan nilai mutlak x plus 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ikutin definisi ini. Ya. Jadi penyelesaiannya untuk fx sama dengan nilai mutlak x plus 2 berdasarkan definisi, maka kita tuliskan. Jadi yang di dalam nilai mutlak itu kan x plus 2. Jadi untuk yang positif ini kita tuliskan x plus 2. Nah, jika x-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Kemudian yang kedua, untuk bernilai negatif berarti ini ya, negatif x. Jadi karena yang dalam kurungnya x plus 2 berarti negatif x plus 2. Jika x-nya kurang dari 2. Nah, di mana dapat kurang dari negatif 2 ya? Di mana dapat negatif 2 ini? Oke, kalian lihat ini. Untuk yang pertama, x plus 2 lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan jadi negatif 2. Jadi x-nya lebih dari atau sama dengan negatif 2. Begitu juga yang di bawah, kita kalikan dulu x plus 2-nya dengan negatif. Jadinya negatif x dikurang 2 kurang dari 0. Sehingga kita pindahkan 2-nya ke ruas kanan jadi positif. Negatif x kurang dari 2. Nah, karena di ruas kiri x-nya masih negatif, kita pindahkan negatifnya ke ruas kanan. Jadi x-nya kurang dari 2. Itu caranya ya. Sebenarnya nanti kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian cukup jawab sampai sini aja. Ya. Bisa? Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Yang nomor 2,
Tulislah dalam bentuk definisi fungsi nilai mutlak. Ini sama seperti tadi. Untuk fx-nya nilai mutlak 3x kurang 1. Jadi sama ya penyelesaiannya. Ya. Nilai mutlak 3x kurang 1 sama dengan 3x, ini untuk yang pertama, 3x kurang 1 jika x-nya lebih dari atau sama dengan 1/3. Kemudian untuk yang kedua, negatif 3x kurang 1 jika x-nya kurang dari kurang dari 1/3. Itu sebenarnya ya, ini salah. Jadi 1/3 ya. Yang kedua, jika x kurang dari 1/3. Diperbaiki nanti ya. Jadi untuk mendapatkan 1/3-nya sama caranya seperti yang tadi. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ke menggambar grafik nilai mutlak. Nah, untuk menggambar grafik nilai mutlak, kalian perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita membuatkan tabel dulu yang menunjukkan pasangan beberapa titik yang mewakili di grafik itu. Pasangannya itu X dan Y, ya. Seperti yang di awal, X sebagai daerah asal dan Y-nya sebagai daerah hasil. Kemudian yang kedua, kita menyajikan titik-titik yang sudah kita dapatkan pada bidang kartesius. Kemudian yang ketiga, kita tinggal menghubungkan titik-titik itu membentuk sebuah garis, ya. Kita langsung saja ke contoh soal. Misalnya gambarlah grafik fungsi nilai mutlak untuk fx sama dengan nilai mutlak x kurang 2. Sesuai dengan langkah pertama, kita buatkan dulu tabel pasangan beberapa titik. Kita buatkan x, y, dan x, y. Nah, untuk nilai-nilai x-nya ini, kita bisa mengambil sembarang bilangan real. Boleh dari negatif berapapun sampai positif berapapun. Jadi, sebebasnya kita. Cuman biar gampang, kita ambil aja sedikit. Boleh dari mulai negatif 2 sampai 6 atau negatif 2 sampai 4 boleh. Bebas ya. Asalkan nanti pas menentukan nilai x-nya kita benar mensubstitusikan ke fungsinya. Jadi ini untuk nilai x-nya kita bebas ya, boleh ambil dari negatif berapapun sampai positif berapapun. Ini saya ambil dari negatif 2 sampai 6 ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai y-nya kita substitusikan nilai-nilai x ini ke dalam fx. Jadi untuk x-nya negatif 2, sebentar. Misalnya untuk x-nya negatif 2, berarti kita untuk mendapatkan nilai y-nya kita ganti x-nya dengan negatif 2, sehingga nilai mutlak negatif 2 dikurang 2. Nah, kita selesaikan dulu yang dalam nilai mutlaknya. Negatif 2 dikurangi 2 kan hasilnya negatif 4. Oke, maaf seperti itu ya. Jadi nilai mutlak dari negatif 4 kan hasilnya adalah 4. Jadi y-nya adalah 4. Dapatnya. Seperti itu. Untuk yang lain, untuk negatif 1 juga sama. Nanti kalian ganti nilai x-nya ini dengan negatif 1. Jadi negatif 1 dikurang 2. Kita selesaikan dulu. Negatif 1 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 3. Nah, kemudian hasil dari nilai mutlak negatif 3 itu adalah 3. Jadi nilai y-nya 3. Seperti itu. Untuk 0 juga sama, sampai 6. Misalnya untuk yang 6, nilai mutlak 6 dikurang 2. Oke, selesaikan dulu. 6 kurang 2 hasilnya adalah 4. Jadi nilai mutlak 4 itu adalah 4. Nah, seperti itu ya. Bisa ya? Oke. Kemudian setelah mendapatkan nilai y-nya, kita pasangkan x dan y-nya. Jadi negatif 2 dipasangkan dengan 4, dan seterusnya sampai 6 dipasangkan dengan 4. Setelah itu, kita buatkan bidang kartesiusnya.
dan kita pasangkan titik-titiknya. Nah, untuk melihat cara menggambar grafiknya, kalian simak video ini. Oke? Untuk langkah pertama kita buatkan dulu bidang kartesiusnya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y-nya ya. Nah, kemudian kita isi komponen-komponennya mulai dari 0, kemudian bilangan yang positif di ruas kanannya untuk sumbu X-nya, dan bilangan yang negatif di ruas kiri untuk sumbu X-nya. Dan untuk di sumbu Y, untuk bilangan positif itu di atas 0, dan untuk bilangan yang negatif untuk sumbu Y-nya itu di bawah 0 ya. Sebenarnya untuk pengisiannya ini bebas ya, kalian letakkan tergantung pasangan X dan Y yang kita punya. Saya buatkan dari negatif 4 sampai 7, kemudian untuk Y-nya sampai 5. Setelah itu kita pasangkan sesuai dengan pasangan berurutan tadi yang kita punya. Negatif 2 dipasangkan dengan 4, kemudian negatif 1 dengan 3, kemudian 0 dipasangkan dengan 2, kemudian 1 tadi pasangannya adalah 1. Setelah itu 2 dipasangkan dengan 0. Ya, setelah itu 3 dipasangkan dengan 1, 4 dipasangkan dengan 2, kemudian 5 dipasangkan dengan 3, dan 6 dipasangkan dengan 4. Ya, setelah itu kita hubungkan garisnya. Nah, di sini kalian boleh menggunakan penggaris untuk menarik titik-titiknya ini supaya lurus ya. Ya, jadi itu bentuk dari grafik fungsi nilai mutlak untuk nilai mutlak X kurang dari 2. Oke? Oke, jadi sekian pembahasan kita mengenai definisi dari nilai mutlak dan grafik dari nilai mutlak. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dengan baik. Kemudian ini saya berikan latihan soal, kalian bisa kerjakan dalam buku kalian masing-masing. Jika masih lupa dengan cara penyelesaian soalnya, kalian putar kembali videonya ya. Atau mungkin kalau memang sangat-sangat susah untuk kalian bisa kontak saya di WA tadi ya. Oke, silakan kalian screenshot contoh soal ini ya. Sudah? Jika sudah, berarti untuk materi hari ini sudah selesai. Kita hari ini sudah belajar mengenai konsep nilai mutlak, yaitu definisi dan juga cara menggambar grafiknya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, kita lanjutkan ke persamaan nilai mutlak ya. Semoga hari ini kalian belajar dengan tenang dan selalu dalam keadaan sehat. Selamat belajar di rumah ya. Saya akhiri materi hari ini dengan pesan Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Bye-bye.